Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Hanya Yesus, ku bersamamu. Hanya
Saya
sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku, haleluya. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa sampai selamanya iman kami tidak akan goyah, Tuhan. Seluruh hidup kami bersembahkan bagi Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya sangat bersyukur bahwa penyertaan Tuhan bagi gereja kita terus nyata, dan karena itu saya berpesan kepada seluruh jemaat Tuhan sebagai gembala sidang supaya setia. Beberapa waktu kemarin saya dan Ibu Gembala pergi ke Solo untuk suatu konferensi tahunan yang kami biasa ikuti, dan saya menemukan satu pesan Tuhan bahwa saya harus membekali jemaat yang Tuhan percayakan. Karena itu saya berkomitmen setelah saya bicara dengan beberapa orang yang saya harapkan masukannya, dan saya menyampaikan bahwa mulai bulan Agustus, khususnya setelah tanggal 17, maka saya akan mengambil alih khotbah untuk 2 minggu di luar dari KKR. Kalau KKR berarti saya 3 minggu, karena minggu pertama saya akan menyampaikan tentang dasar iman, membangun iman jemaat, seputar fondasi kebenaran. Dan pada minggu ketiga saya akan bicara secara spesifik. Saya akan bicara tentang marketplace, bagaimana menjadi karyawan, warga kerajaan Allah, bagaimana membangun usaha, bagaimana memiliki mental wirausaha. Dan itu ada di minggu yang ketiga. Jadi syukur-syukur saya akan sampai kepada politik warga kerajaan Allah. Jangan ada yang aneh ya. Saya akan sampaikan sebagai bekal bagi semangat untuk berkiprah di luar sana. Ya, karena itu saya pesankan untuk jangan apa, karena saya selalu terus sampaikan ada kesinambungan setiap firman yang saya sampaikan. Dan ketika saya memberikan fondasi kebenaran, itu selalu tidak lepas dari visi gereja. Kalau saudara memperhatikan, ya, visi gereja kita apa? Sama-sama 1, 2, 3. Aduh, kalau saya nggak ulung udah lupa semua kan. Visi gereja kita apa? Mewujudkan suasana kerajaan Allah. Mewujudkan suasana kerajaan Allah. Yang pertama di diri kita, yang kedua di keluarga kita, yang ketiga dimanapun kita ada.
ada. Ya, dengan misi apa? Satu, Hidup dalam kebenaran. hidup dalam kebenaran. Dua, Dalam damai sejahtera. hidup dalam damai sejahtera. Tiga, hidup dalam sukacita. Ada hadiah buat yang hafal. Kalau yang hafal aja belum tentu punya, apalagi yang nggak hafal. Ya, visi itu harus terpatri di pikiran kita, harus tertanam kuat di pikiran kita, sehingga dia mempengaruhi seluruh pola pikir kita, supaya kelak kita akan berjalan di dalamnya. Ini sambil dibuka saya punya presentasi ya. Ada di khotbah, ya. Visi itu harus tertanam di pikiran kita, mempengaruhi seluruh pola pikir kita, sehingga kita dapat berjalan di dalamnya. Tanpa itu tertanam gak akan bisa. Dan sampai kapan Yesus hanya jadi slogan, maka iman kita gak pernah jadi. Sama seperti Yesus tidak berubah, demikian imanku juga tidak berubah. Dari biji-biji terus, ya kan? Gak pernah tumbuh, gak pernah berkembang, gak pernah berbuah. Ini tidak boleh, dan ini tidak boleh ada di kerajaan Allah. Maka itu saya selalu serukan, saudara, kalau 3 tahun berjemaat di kerajaan Allah dan tidak ada perubahan, lebih baik saudara tinggalkan gereja ini. Kenapa? Saudara harus bertumbuh, karena saya mengasihi saudara. Buat apa bersama-sama tetapi imanmu tidak bertumbuh? Ya, harus bertumbuh. Sama-sama bilang bertumbuh. Iya, sampai kerajaan Allah hadir. Ya, oke. Hari ini saya akan bicara. Ini udah gede-gede, itu saya selalu tulis setiap khotbah. GBI kerajaan Allah. GBI kerajaan Allah. GBI kerajaan Allah. Itu sengaja dibuat supaya jemaat ingat ini loh. Visinya mewujudkan kerajaan Allah. Misinya satu apa? Kebenaran, damai sejahtera, suka kerajaan Allah. Ya, itu. Ya, yuk kita belajar. Ini pengganti minggu lalu, karena minggu lalu saya nggak khotbah. Ya, minggu lalu saya cuma melayani perjamuan. Jadi saudara yang hadir hari ini tidak ketinggalan. Baik, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 11 ayat 19. Saya beri judul kebenaran yang sejati. Kalau ada sejati berarti ada nggak sejati. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju, hanya ada 2 kutub dalam ayat ini. Kebenaran yang sejati dan kebenaran yang palsu. Kebenaran yang palsu itu kejahatan, dan kebenaran yang sejati itu yang perlu kita pelajari. Saudaraku, Amsal pasal 11 ini merupakan rangkaian dari pasal 10 berbicara tentang nasihat-nasihat orang bijak tentang hidup. Dan kalau saudara memperhatikan bahwa sepanjang nasihat Salomo itu umumnya bicara tentang kebenaran, upah kebenaran, mencari kebenaran, mengejar kebenaran, kebenaran yang menuntun pada kehidupan. Sedangkan kejahatan membawa pada kematian. Kejahatan membawa pada kematian. Nah, yang repot kadang-kadang kita nggak tahu. Kita jalan pada kebenaran apa kejahatan, kan gitu ya. Sekarang ini ada di kebenaran apa di kejahatan? Pasti di kebenaran, makanya ada di sini, amin.
Tapi kalau saudara nyimpan sakit hati, udah pasti dalam kejahatan. Ya, iya, karena siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Pembunuh jahat nggak? Jahat. Jadi harus dibuang itu kebencian. Ya, oke. Saudaraku, seluruh rangkaian nasihat Amsal ini itu bicara tentang tuntunan ajaran praktis mengenai hidup umat Allah yang bijaksana. Jadi jemaat kerajaan Allah harus belajar ini. Next. Dari nats ini saya beri rangkuman begini. Ada dua di sana. Kalau berpegang pada kebenaran menuju hidup. Kadang-kadang pahit loh saudara. Berpegang pada kebenaran itu pahit. Pahit, nggak enak, membosankan. Ini saudara duduk aja udah bete semua kayaknya. Coba lihat kiri kanan. Padahal mau dengar kebenaran harusnya senyum. Membosankan. Itu kebenaran. Bukan kebenaran ketemu, bukan. Ya. Kadang nggak enak karena bertentangan dengan keinginan. Ya. Tetapi percayalah, kalau itu kebenaran, itu pasti menuju hidup dan hidup yang lebih baik. Kadang-kadang kita tolak karena bertentangan dengan logika kita. Ya, ada berapa banyak jemaat datang ngomong ke saya minta tuntunan. Saya kasih tuntunan, dia pulang bukannya senang, dia pulang cemberut, marah-marah sendiri di jalan. Saya pikir biarin aja. Si pesuruh datang minta nasihat sama saya. Karena saya cuma bisa memberi kebenaran. Bukan kebenaran ketemu menyenangkanmu, bukan. Kadang-kadang kebenaran gak menyenangkan. Ada yang bilang, wah, aku lagi jatuh cinta nih. Oh, lagi jatuh cinta. Ya sama siapa? Iya, tapi lain iman, putusin. Dan langsung dia berhenti curhatnya. Ya, saya gak peduli, kalau gak benar, selesai. Siapa suruh datang ke saya, kan gitu. Gitu. Kebenaran, tetapi percayalah itu menuju hidup. Lebih baik saudara saya kecewain sekarang daripada kecewain nanti sendiri. Mendingan hari ini saudara kecewa. Karena kalau kecewa nanti, saudara bukan cuma sakit hati, bisa sampai kepada pengadilan, bisa sampai bunuh-bunuhan. Iya. Ya kalau pacaran, ya nggak masalah. Tapi kalau menikah, ujung-ujungnya cerai, harta merugi pengadilan. Kerjasama merugikan harta, ujung-ujungnya bunuh-bunuhan. Jadi kebenaran itu kadang-kadang pahit, tapi percaya itu pasti menuju. Sedangkan mengejar kejahatan menuju kematian, itu semua menyenangkan kita. Apa kita mau? Kenapa? Karena kecenderungan hatinya berbuat jahat semata-mata. Kejadian 6 ayat yang ke-3. Itu dia. Next. Ada bunyi next. Kita seharusnya berpegang pada kebenaran yang sejati. Untuk itu sebuah pertanyaan adalah, apakah kebenaran yang sejati ini? Alkitab lebih lanjut menjelaskan kepada kita, setidaknya dalam sajian ini saya catat ada 4 kebenaran yang sejati. Saya berharap bisa sampai 5, tetapi kebenaran yang sejati. Yang keempat, perkataan Yesus adalah kebenaran sejati. Dan perkataan Yesus ada di mana? Ada di Alkitab dan Alki yang lain. Mari kita lanjutkan. Kita mulai jurus pertama. Apakah kebenaran yang sejati? Sama-sama kita baca. Saya tulis, saudara bisa lihat? Bisa? Yang bisa katakan amin. Oh, saudara cuma ngerti amin dan diam. Saya tanya bisa, saudara yang bisa jawab dan ya.
bukan main. Oke, yang pertama, Allah adalah kebenaran sejati. Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Mereka semua tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun. Coba lihat dulu kiri kanan. Tanya, masa sih? Buset deh. Ini ayat ngeri-ngeri banget ya. Terus kita ngapain ada di sini kalau seorang pun tidak ya? Aduh. Mazmur 14 ayat 1 dan 2 kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Ulangi. Ini mentang-mentang bukan biduan. Yang kencang 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, busuk dan cicik perbuatan mereka, tidak ada berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Kasihan, Tuhan lihat pakai dari surga mandang ke bawah. Ada nggak nih nyari Allah? Mana nih si Riki? Nyari Allah nggak dia kan gitu? Mana nih si Nidar? Nyari Allah nggak dia kan gitu ya? Mana nih si Rini nih? Mana nih dia? Sender dari minggu 1, 2, 3. Oh ada dia. Oh begitu ya. Dari surga dilihat. Yang ketiga, Mazmur pasal 53 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Orang memang berkata dalam hatinya, busuk dan cicik apa? Kecurangan mereka. Ini joget-joget gimana sih? Ulangi. Masa ayat ini joget-joget? Kecilin dikit aja deh. Kecilin dikit. Dikit. Begitu aja. 1, 2, 3. Orang memang berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan cicik kecurangan mereka. Tidak ada berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan Alkitab sampai ngomong berkali-kali. Berarti penting gak? Penting gak? Hanya ada 2 jawabannya. 1 ini penting, atau yang kedua, semua orang sudah bebal. Kira-kira yang mana? Penting. Kira-kira yang mana? Penting. Ini jawaban yang saya harapkan. Jangan bilang bebal. Kasihan. Oke ya. Ini penting. Tetapi satu yang saya mau lihat bahwa kebenaran yang sejati itu hanyalah Allah. Sebab ayat ini berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saya buat ringkasannya dari 3 bagian ini. Next. Sampai ini. Yang pertama, bahwa hanya Allah yang benar. Itu membuktikan bahwa dialah satu-satunya pribadi yang layak untuk dicari. Saudara, kalau demikian, maka saya mau beri konfirmasi dari 3 ayat ini. 3-tiganya mencari Allah. Orang mencari Allah artinya orang tahu bahwa hanya Allah yang benar. Saya dulu pelayan daerah Jakarta Timur, saya kunjungi satu jemaat. Dia bendahara gereja, istrinya, suaminya saya ngobrol sama suaminya di rumah itu. Bapak, gereja dong. Apa jawaban dia? Gereja kayak benar-benar aja. Entar aja lah benar-benar. Kalau benar-benar harus saya gereja. Sebenarnya
ini ungkapan rendah hati apa sombong? Saya khawatir orang yang ngomong ini yang nggak tahu. Menurut saudara ini ungkapan rendah hati atau sombong? Oh. Kita kalau tahu nggak benar, diri kita nggak benar, kita mesti cari yang benar. Betul nggak? Betul nggak? Benar. Ulangi. Perhatikan semua anak-anakku, jemaat jemaat kerajaan Allah. Perhatikan dengan baik-baik, tinggalin dulu tuh handphone. Lihat saya baik-baik. Kalau kita sadar bahwa diri kita tidak benar, kita mesti cari yang benar. Dan yang benar itu hanya Allah. Contoh sederhana. Kalau kita tahu diri kita kagak benar, kita mesti berteman sama orang benar. Kalau kita berteman sama orang kagak benar, berarti betapa nggak benarnya diri kita. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Kalau temanmu yang kamu cari itu nggak benar, itu bertanda kamu orang nggak benar. Yang merasa benar. Tapi kalau kita orang tahu bahwa kita tidak benar, kita akan cari yang benar. Amin. Nah, saudaraku, kok tidak ada yang mencari Allah? Ini sebuah, saudara renungkan gak sih? Tapi kalau saya renungkan, bisa jadi iya loh. Bisa jadi iya loh. Hari ini kita beribadah mencari Allah, bukan? Amin. Amin. Kalau seandainya hari ini Tuhan tanya, betul nggak kamu cari aku? Betul. Bukan karena kamu dapat jadwal pelayanan kan? Bukan karena kamu takut dicari kepala sidang kan? Nanti ditanyain, bukan kan? Hari ini saya mau motivasi kita dilurus. Kita datang sini cari sebab hanya dialah kebenaran. Nah, sekarang saudara dan saya datang ke sini cari Allah. Emang Allah hilang di mana? Saudara cari, sudah ketemu belum? Saudara cari Allah, udah ketemu belum? Terus Allah hilang di mana? Jangan-jangan hilang di kantong. Takut kantong saudara nggak ada isinya, jadi cari Allah. Ini sebuah introspeksi yang dalam. Kalau betul-betul kita cari Allah, mesti kita ketemu. Benar? Lihat baik-baik. Ibrani 11 ayat yang berkata, barang siapa percaya kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Kita mencari pribadi yang ada tak ketemu. Saudara kalau nyuruh anak, ambil dompet mama di atas meja. Dia cari di atas meja, lihat sana sini dompetnya di depan mata dia. Hah? Dia bilang, Pak nggak ada. Pak nggak ada. Coba ambil dulu itu handphone Pak di atas meja. Nggak ada gitu Pak. Kesal nggak sama si Icok? Kesal tidak? Di depan mata tidak Tuhan ada, saudara nyari nggak ketemu. Kesal kagak? Kesal kagak? Harapan saya Pak
banyak tersinggung hari ini ya. Stop. Dia jalan, dia juga kebenaran. Amin. Amin. Jadi ini bukan jalan kebenaran, tetapi dia kebenaran itu sendiri. Ya. Ayat 17, ayat 1 dan pasal 1 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh, tetapi
Kenapa dia bisa beri kebenaran? Karena dia adalah kebenaran. Kalau dia cuma jalan, dia cuma suruh saudara liwat, gak bisa dia kasih kebenaran. Amin. Yohanes 17 hingga ke 19, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Oh, saya suruh baca 2, 3 kali. 1, 2, 3, ulangi. Saudaraku, ini saudara mesti baca baik-baik ya. Niat ini mesti baca berkali-kali. Lihat ya, bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kata firman dalam konteks surat Yohanes itu selalu sama. Dimulai daripada pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ke-14. Artinya bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yaitu Yesus, yaitu diriku sendiri adalah kebenaran. Itu sebabnya dia berkata di bawah, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Setiap kita beroleh pengudusan hanya ketika ada di dalam Yesus. Coba saya buat ringkasannya. Next. Nah, ini saya tulis lebih jelas. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan. Ini yang waktu lalu saya bilang. Dia adalah jalan dari semua kekhawatiranmu, dari semua persoalanmu, dari semua masalahmu. Yesus adalah jalan. Bagaimana engkau diberkati? Datang sama Yesus. Yesus berkata bahwa aku memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus berkata bahwa Dia akan memberimu kelimpahan. Dia adalah jalan atas setiap masalahmu. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Sekalipun masalah itu sudah membebani engkau begitu rupa, sehingga bebanmu begitu berat, dan engkau jadi lesu berjalan dalam kehidupanmu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Dia adalah jalan bagi hidupmu. Dia jalan cari jodoh, jangan cari yang lain. Yesus, jangan cari macam yang lain. Cari Yesus. Pak Gembala cariin aku jodoh. Cilaka. Gembala tugasnya cariin jodoh. Ini baru kali ini saya dapat tugas tambahan. Datang pada Yesus, amin. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta jodoh jangan tanggung-tanggung. Yang saya minta yang ganteng, kaya, punya kepribadian, itu ya. Jangan tanggung-tanggung. Kata Soekarno, tentukanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau gak nyampe minimal nyampe di loteng. Itu kan gak diarap buta. Iya, tapi kalau Tuhan, Yesus punya janji pasti. Jika firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman-Ku, minta apa saja, maka hal itu akan terjadi begini. Kenapa doa kita tidak kunjung dijawab? Kita tidak sudah menangis, segala air mata, air liur, sampai air hidung pun keluar, berdoa gak dapat apa? Karena kita salah berdoa. Kita gak datang pada Yesus. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia yang membenarkan kita. Amin.
Sebab itu dia sumber kebenaran. Maka dalam istilah teologi ini terjadi penggantian. Yesus yang menanggung kita di atas kayu salib. Harusnya kita yang disalib. Dia, ini substitusi terjadi di sana. Dia yang disalib buat kita. Padahal dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa beroleh kebebasan. Amin. Amin. Sudah itu bebas berbuat dosa. Begitu. Nanti besok bertobat lagi. Begitu. Jangan. Kita bikin malu Tuhan kita. Saya kemarin di bapak-bapak ya diskusi. Saya benar-benar hampir telinganya segede dibuat sama Pak Mer gitu, telinga saya hampir segede tampak gorengan. Dia puji-puji berdua sama Pak Bredi. Saya hampir makan puji. Saudaraku, lalu saya bilang iya, kehebatan saya tidak dicermin pada anak-anak saya. Ya dong, kalau saya hebat berarti anaknya hebat dong. Kalau anaknya kan hebat, artinya hebat saya bohong kan gitu ya. Pujian itu bohong. Kita bilang Yesus hebat, terus kita hidupnya kagak hebat, berarti kita bohong. Kita bilang Yesus sumber kebenaran, hidup kita kagak benar, kita pendusta. Kita mesti hidup benar. Gak bisa enggak. Kenapa? Karena Yesus sumber kebenaran di kita. Dia membenarkan kita. Jadi kalau kita nggak hidup benar, itu kita bikin malu Tuhan Yesus. Di sini masih ada yang suka bohong-bohong? Ada? Berhenti bohong. Bikin malu Tuhan Yesus. Nah, bapak-bapak kita sama-sama bertobat ya. Saya juga bertobat, suka ngomong istri soal duit. Ya. Bertobat kita. Tidak boleh. Bohongannya tidak bisa, apalagi kita tidak kasih duit. Pahit. Sebab apa? Yesus bukan hanya duit, hidupnya dia kasih. Nah kita pelit. Gimana lagi ini mau mengaku Yesus sumber kebenaran? Mana buktinya? Ya, ini sudah. Dan Yesus adalah hidup. Hidup kita mencerminkan Dia. Amin. Yesus adalah sumber karunia. Karunia itu pemberian cuma-cuma. Kenapa? Karena kita nggak memenuhi syarat untuk dapat dengan cara apapun. Maka disebut karunia. Kita nggak memenuhi syarat untuk dapat. Coba lihat mukanya kiri kanan. Itu tampang-tampang orang masuk surga. Lihat dulu kiri kanan. Itu tampang-tampang orang masuk surga. Dalam hati saudara apa? Pantas gak ya? Gitu ya. Coba tampang model begini bisa masuk surga coba. Itu namanya karunia. Maka bersyukur kita beroleh karunia. Ya kenapa saya mesti ngomong? Supaya kita tahu diri dan kita cinta Tuhan. Aduh, masa cuma gara-gara cinta nafsu kita tinggalin Yesus, kecewain Dia. Cuma gara-gara duit seperak dua perak kita nistakan Dia. Amit-amit deh. Saudara kumpulin duit berapa banyak kagak bisa beli tiket menuju surga. Kagak bisa. Jadi sudahlah ya. Yesus adalah hidup kita. Amin. Yesus adalah hidup kita. Kenapa orang pelit? Kenapa? Bagi dunia dia bijaksana. Dia ingat hari esok. Besok itu termakan apa? Betul? Dia nggak tahu kalau besok dia juga bisa mati. Duit itu buat siapa? Betul apa betul? Ingat baik-baiknya. Ingat baiknya. Siapapun, mau suami, mau istri, mau teman, ingat baik. Ketika kita pelit karena khawatir hari esok, kita harus tahu hari esok kita bisa hidup, hari esok juga kita bisa mati.
Jangan sampai memenuhi apa yang disampaikan oleh Amsal. Orang fasik menumpuk harta untuk dinikmati orang beriman baru rasa. Nanti kita akan sampai di situ setiap minggu ketiga. Ya. Itulah karunia. Dan Yesus adalah sumber kebenaran. Lihat ayatnya tadi ya. Yesus adalah kebenaran. Kembali ditekankan 3 kali. Yesus telah mengutus kita ke dalam dunia. Yesus menguruskan diri bagi kita supaya kita pun dikuduskan dalam kebenaran. Saya mau ngomong begini, saudara. Setiap kita ini bukan kudus, tapi kudis. Karena ketidakbenaran. Tapi Yesus sudah menjadi kudus karena dia memang kudus dan dia menjadi kudus supaya kita yang kudus menjadi kudus. Supaya kita pun dikuduskan dalam kebenaran. Di dalam dia kita beroleh kekudusan. Ya. Pegang, kita nggak bisa dapat dari nabi manapun. Kita hanya bisa dapat dari Yesus. Yang ketiga, next. Roh Kudus adalah kebenaran sejati. 1, 2, 3. Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ulangi. Saya suruh baca kali-kali ini ya. 1, 2, 3. Garis pokok di sini saya hanya menunjukkan Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Ya, itu dulu pokoknya. 1 kita ambil. Yohanes 15 ayat 26, 1, 2, 3. Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Tugasnya ada tuh. Bersaksi tentang Yesus. Yohanes 16 ayat 13, 1, 2, 3. Lihat ya, ungkapan seluruh kebenaran seolah-olah kebenaran itu plural atau jamak atau lebih dari satu. Kebenaran itu banyak, seluruh itu nanti kita akan temukan pada poin keempat. Tetapi kebenaran sejatinya adalah satu pribadi, yaitu Allah. Ya, itu. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Next, dah cepat. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kamu mengenal Roh Kudus, dunia nggak menerima dia, sebab dunia nggak kenal dia. Kita tuh kenal dia karena Yesus. Ya, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita. Itulah yang menjadi materai kita menurut Efesus pasal 1. Bahwa di dalam Yesus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, itu yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Kalau Roh Kudus itu bisa diam di dalam orang yang berdosa, tandanya dosa orang itu tidak diperhitungkan lagi. Sampai kagak ada yang amin ya. Saudara, kalau siap terima uang 1 miliar, siap jawabkan sana. Kalau terima Roh Kudus kagak ada yang buka main. Kerajaan Allah. Roh Kudus lebih dari segalanya, amin. Dia Roh kebenaran, amin. Dia ada di dalam kita, amin. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita bisa
segala sesuatu bukan karena pintar kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, Alkitab berkata, tetapi karena Roh Allah dalam kita. Begitu pentingnya Roh Kudus. Kadang-kadang kita sombong doang. Gua bisa cari jalan sendiri, kayak penyanyi, ku cari jalan sendiri. Akhirnya nyusuk sana, nyusuk sini, mentok sana, mentok sini. Datang-datang udah berjendol-jendol, kejedot sana, kejedot sini. Jangan. Ada roh Roh Kudus datang, rendahkan hati Tuhan ini. Dia roh penolong, dia menyertai kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus datang dari Bapa. Roh Kudus menyaksikan Yesus. Kenapa dia nggak terlalu tenar Yesus? Karena menurut Yohanes 15:26, tugas Roh Kudus adalah menyaksikan Yesus. Maka itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, orang yang disertai Roh Kudus, dia pasti bersaksi tentang Yesus. Kalau dia tidak mampu menyaksikan Yesus, maka sesungguhnya dia hanya merasa, dia hanya menganggap, tetapi sesungguhnya dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus cirinya dia akan menyaksikan Yesus. Itulah sebabnya orang mengenal Yesus lebih daripada Roh. Tapi sesungguhnya hari ini yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Yesus sudah di surga menyediakan tempat bagi kita. Yang hari ini adalah Roh Kudus yang menolong kita. Dia menyertai kita dan diam di dalam kita. Yang hebatnya lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ulangi, catat baik-baik, seluruh kebenaran menjadi plural, karena nanti ada kebenaran yang diilhamkan dalam Alkitab. Ini adalah keseluruhan kebenaran. Amin. Amin. Kita mengenal Allah sebagai kebenaran. Kita mengenal Yesus sebagai kebenaran. Kita mengenal Roh Kudus sebagai kebenaran sejati. Dan itu kita kenal dari Alkitab. Poin keempat, langsung aja. 1-2 Yohanes 8:41, 2-3. Tetapi yang kamu kerjakan jangan berusaha membunuh aku. Aku seorang yang membatalkan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang keluar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Bapa. Perkataan Yesus, aku mengatakan kebenaran kepadamu. Semua perkataan Yesus adalah kebenaran. Dan perkataan itu tertulis dalam Alkitab. 2 Timotius 3:16, 1, 2, 3. Lalu pisah dan Tuhan Allah mengatur aku mengajar, untuk mengingatkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mengingatkan dalam kebenaran. Segala tulisan inilah dia, ilham dari Allah. Inilah kebenaran sejati. Sekalipun ada nabi yang akan datang, sekalipun ada hamba Tuhan yang paling terkenal dan paling besar sekalipun, apapun yang dia katakan ketika bertentangan dengan ini, maka itu bukan kebenaran yang sejati. Amin. Amin. Dan ini semua yang dikatakan dalam poin ketiga tadi, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan seluruh kebenaran kepada kita. Nggak ada amin. Aduh, saya mau semangat apa lagi ini? Aduh, sampai mau leka di mimbar nih. Roh Kudus akan mengajarkan seluruh kebenaran. Amin. Sedikit lagi. Oh, saudara nggak merindukan kebenaran ya? Roh Kudus akan mengajarkan seluruh kebenaran kepadamu. Itu. Jadi kalau yang nggak baca Alkitab, Roh Kudus nggak tuntun saudara. Mesti baca. Saudara kalau dituntun Roh Kudus, kira-kira suruh baca WA atau suruh baca Alkitab? Kenapa Roh Kudus nggak bisa jawab? Suruh buka Alkitab atau suruh buka TikTok? Kita. Roh Kudus suruh buka Alkitab. Yang suruh buka TikTok siapa? Roh Kudus. Jangan dipenuhi Roh Kuda ya. Dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menuntun kita.
di dalam seluruh kebenaran. Dan Alkitab berkata, jika kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hari ini aku telah memperkenalkan kebenaran yang sejati. Maka carilah kebenaran itu. Carilah dia. Alkitab berkata, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Kapan waktu perkenanan itu? Ketika masih ada nafas hidup di mulutmu. Maka saat itulah Tuhan berkenan engkau temui. Ketika masih ada Yesus dalam hatimu, maka saat itulah Tuhan berkenan engkau temui. Karena kepadamu Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita kudus, bukan karena kita suci, tetapi karena Yesus menguduskan diri supaya kita beroleh pengudusan di dalam Dia, sehingga perkenanan Tuhan ada pada setiap kita. Kesimpulan jadi pribadi yang mengenal kebenaran, yakni melalui Allah adalah kebenaran sejati. Yesus adalah kebenaran sejati, Roh Kudus kebenaran sejati, perkataan Yesus adalah kebenaran sejati yang tertulis dalam Alkitab, dan Alkitab adalah kebenaran yang sejati. Dengan demikian, kiraan oleh pengenalan akan kebenaran, kita beroleh semua janji-janji Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba bersyukur Tuhan buat waktu ini. Hamba bersyukur telah menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran beroleh tempat di setiap hati kami, di setiap hati anak-anak-Mu. Aku telah menyampaikan